Email dari 104.4 FM Semarang Female Station. Kita sudah terhubung dengan Mas Rama di Lampung. Halo, selamat malam Mas Rama. Halo, selamat malam Mas. Oke, bisa mendengarkan suara saya dengan jelas ya? Bisa Mas, bisa. Oke, silakan Mas Rama diceritakan untuk cerita ini terjadi kapan dan seperti apa lengkapnya. Oke, jadi selamat malam ya pendengar email DFM. Jadi sebenarnya saya ini penggemar Nightmare dari zaman dulu di Semarang ya. Kebetulan saya sekarang ada di Sumatera, ada di Provinsi Lampung tepatnya, seperti itu ya. Jadi saya ada sedikit pengalaman, kurang lebih itu 5 bulan yang lalu lah. Kebetulan saya kerja di salah satu provider ya. Jadi saya punya area itu mulai dari, kalau di Lampung ini di Kabupaten Tanggamus Mas. Kabupaten Tanggamus sampai ke area Bukit Barisan. Taman Nasional Bukit Barisan itu area yang saya pegang gitu ya. Oke. Jadi inti ceritanya saya itu punya kos-kosan ya. Kos-kosan ini saya huni 6 bulan totalnya. Selama 6 bulan. Jadi di bulan pertama sampai bulan kelima itu aman Mas, nggak pernah ada apapun gitu ya. Jadi di bulan ke-6, kurang lebih di bulan ke-6 lah gitu ya. Jadi saya itu saat visit dari outlet ataupun BTS itu pulangnya malam Mas, gitu ya. Jadi ada yang masuk ke mungkin ke alas gitu ya. Ada yang juga mungkin nyebrang sungai besar atau apa gitu kan. Nah jadi singkat cerita, kalau nggak salah hari Selasa ya, saya ingat saya itu hari Selasa, jam 3 dini hari, saya tuh bangun mau ke toilet. Jadi kebetulan kosan saya itu satu rumah, cuma dia kamarnya 2. Saya tempati kamar yang di depan, kemudian di belakang ada kamar 1 kosong, di sebelah kamar kosong itu ada kamar mandi, seperti itu. Oke. Jadi jam 3 itu saya kebangun mau ke toilet, buang air kecil ya. Saat buang air kecil, nggak ada apapun, kemudian saya balik ke kamar Mas. Balik ke kamar itu saya kebetulan kalau tidur lampu selalu saya matikan Mas. Cuma di luar kondisi hidup, jadi di dalam kamar itu nggak gelap total, tapi ada cahaya dari lampu teras seperti itu ya. Nah setelah balik dari toilet, saya tutup pintu, saya balik lagi ke kasur. Itu tiba-tiba di belakang pintu tuh ada sosok perempuan. Dia itu duduk jongkok gitu Mas, jongkok dengan keadaan telungkup. Nah, jadi dia di belakang pintu jongkok dengan keadaan telungkup, rambutnya itu ngadap ke depan semua. Jadi wajahnya nggak terlihat. Nggak kelihatan. Seperti itu ya. Nah, karena kondisi jam 3 malam dan saya rasa saya kunci pintu dengan baik, ini nggak mungkin kalau ada orang masuk gitu ya. Kebetulan saya beragama Muslim, saya mulai baca sebisa saya, mulai dari ayat kursi, terus doa selamat segala macam ya. Sosok itu hilang Mas. Sosok itu hilang, tapi dia pindah di sebelah saya. Oke. Dia pindah pas di sebelah kepala saya. Karena saya nggak terlalu ini ya, bisa dibilang nggak yang histeris segala macam, saya tetap tenang, saya tetap berdoa. Sampai akhirnya dia hilang Mas. Hilang tapi dia punya kekuatan buka pintu. Buka pintu, dibuka terus ditutup gitu kan. Padahal kondisi pintu itu nggak terkunci sih, tapi kalau bahasa Jawa diglek ya. Gitu. Nah dia bisa punya kekuatan buat buka dan buat nutup lagi. Gitu ya. Nah besok paginya saya cerita dengan teman kantor. Kebetulan teman kantor ini kalau informasi dari kawan-kawan paham gitu ya mengenai hal itu gitu kan. Jadi saya sempat tanyakan sedikit. Dia tanya, Mas Rama kemarin dari mana PJP-nya atau kerjanya keliling kemana aja gitu ya. Saya ceritakan ya keliling kayak biasa ke outlet, tengok-tengok BTS segala macam gitu kan. Ini dari luar Mas, kata teman gitu Mas ya. Ini dari luar ada menurut saya kayaknya ada suka dengan Mas Rama gitu.
Oke. Nah jadi aku sempat yang parno ya. Jadi aku balik ke kota, ke Bandar Lampungnya. Itu kurang lebih perjalanan 2-3 jam. Jadi aku selama 2 minggu nggak pernah balik ke kos, Mas. Oke. Gitu ya, nggak pernah balik ke kos. Sampai beberapa hari itu sampai ibu kosnya tanya ya kenapa nggak pernah pulang. Aku beranikan pulang lagi, Mas. Gitu, aku beranikan pulang lagi. Hal yang sama ada lagi, kayak gitu kan. Sampai akhirnya aku putuskan buat pindah kosan. Nah, kalau analisaku, jadi di kosanku itu memang sepi, Mas. Jadi dia itu ada 6 bedeng kalau nggak salah. Ada 6 bedeng itu yang ditempati hanya 2. Nah, yang satu itu dia lebih banyak PP, gitu ya. Nah, yang sering menetap itu cuma aku. Di terakhir sebelum aku pindah kos itu, memang di belakang kosan itu ada pohon belimbing besar. Dia itu terakhir ditebang karena bapak kos buat pagar dan juga lantainya itu dipaving gitu ya. Nah, analisaku dari situ gitu kan. Nah, cuman dari kawan tadi informasinya dari luar saat aku kerja di luar gitu ya. Nah, puncaknya itu saat aku pulang visit malam hari, karena aku di mobil sendirian terakhir ya, semua teman-teman udah nggak ada. Itu lihat dari kaca spion tengah, kayak ada orang gitu ya, tapi aku nggak berani lihat, nggak berani lihat gitu ya. Jadi posisi dia duduk di jok paling belakang dan di tengah, jadi pas banget center dengan spion tengah gitu ya. Oke. Center dengan spion tengah, cuman aku nggak berani lihat. Kalau lihat sekilas dia itu lagi ngeliatin gitu ya. Sampai akhirnya aku pindah kos, Mas. Di bulan berikutnya aku pindah kos. Aku ceritakan apa adanya sama ibu kos gitu ya. Ibu kos cuma bilang, oh jangan-jangan itu ibu, dia bilang kan. Ibu yang dimaksud aku nggak tanya dalam sih ya. Yeah. Ibu siapa atau siapa? Karena aku juga nggak mau tahu gitu kan. Nah, sampai aku pindah kosan. Jadi kosanku yang baru ini dia lebih rame ya situasinya di pinggir jalan raya gitu ya. Cuman ada pos ronda di depan itu yang udah nggak kepake, Mas. Kondisinya gelap banget lah ya, gelap banget. Nah, aku pernah visit sekali terakhir pulang malam juga. Jadi SPG cewekku juga ini bisa lihat yang kayak gitulah ya, yang lembut gitu. Jadi dia sekilas cuman ngomong, Mas Rama, kok itu di pos ronda ada perempuannya ya gitu ya. Karena aku nggak bisa melihat, gitu kan. Nah, itu dia lagi ngelihat ke arah kita. Bisa jadi itu yang aku jadi merinding. Bisa jadi itu yang kemarin ngikuti aku, atau itu memang penghuni di situ yang baru. Nah, itu sih kurang lebih cerita yang aku rasakan kurang lebih 5 bulan yang lalu lah gitu. Berarti ceritanya ini masih baru ya, Mas ya? Baru banget. Setelah pindah kos, bisa dibilang gangguan yang dirasakan menurun gitu ya? Sejauh ini belum pernah yang nampak langsung ya. Cuman kawan waktu ikut ngantar ke kos, yang aku cerita tadi di pos ronda depan, kok ada perempuannya ya gitu, lagi ngeliat ke arah kita. Aku nggak tahu itu yang di kosan sebelumnya, atau memang dia penghuni di situ, aku pun nggak paham. Cuman kondisi gangguannya jauh lebih berkurang sih, Mas. Bahkan nggak pernah lagi, alhamdulillah. Oke. Gitu. Ketika di kosan nih, Mas, kita fokus yang sosok yang cewek tadi ya. Ketika itu posisinya yang dilihat oleh Mas itu adalah kelihatan jelaskah dia memakai baju apa, kondisi rambutnya seperti apa, postur tubuhnya gitu? Jelas. Jadi awal tuh kayak cuman bayangan gitu loh, Mas. Awal tuh kayak cuman bayangan di belakang pintu. Cuman lama-lama karena memang nyata banget ya, makanya aku bisa cerita dia lagi posisi jongkok, terus telungkup, rambutnya ke depan semua. Gitu. Pakai baju putih? Jelas. Pakai baju putih. Oke. Lalu untuk rambutnya posisinya rambut yang memang acak-acakan gitu kayak? Enggak, rapi, dia telungkup ke depan semua gitu. Yang buat aku semakin yakin itu ada makhluk gaib karena dia bisa buka pintuku, Mas. Pintu kamarku dibuka,
terus ditutup lagi gitu. Nah itu kan Sorry. kekuatan yang dahsyat menurutku ya. Itu ketika buka pintu itu wujudnya ada atau pintunya kebuka sendiri gitu? Enggak, pintunya kebuka sendiri, menutup sendiri. Itu doaku terakhir ya, karena dia kan pas aku berdoa pertama dia hilang. Terus pindah sebelahku, pas di sebelah kepalaku kan. Nah aku doa lagi tuh. Sampai aku doa lagi, dia keluar itu mas. Pintunya dibuka terus ditutup lagi. Sampai subuh aku nggak tidur itu. Oke. Jadi ketika pindah nih mas, ketika sosok ini pindah ke samping kepala dari Mas Rama, ini Mas Rama posisinya lagi di mana? Lagi di kasur? Di kasur, ya. Oke, berarti tidur di samping Mas Rama gitu? Dia nggak tidur sih. Dia dari posisi jongkok di belakang pintu jadi posisi jongkok pas di sebelahku. Oke. Ya, gitu. Oke, jadi Mas Rama posisinya lagi tidur, posisinya si dia lagi jongkok. Sama telungkupnya atau melihat Mas Rama waktu itu? Sama persis. Telungkup. Wow. Itu terjadi berapa hari Mas Rama berturut-turut? Gimana? Terjadi berapa hari berturut-turut? Karena paginya aku PP ya ke kota, ke Bandar Lampungnya. Jadi aku balik lagi ke sana itu sekitar 2 mingguan lah ya. 2 mingguan aku nggak pernah balik. Aku beraniin ke sana. Cuman ada kejadian kayak nggak nyaman gitu mas. Kayak ada yang ngeliatin gitu. Apa ya? Kayaknya itu lampu itu gelap gitu. Oke. Itu kalau misal Mas Rama ingat-ingat lagi sebelum pulang kosan di hari itu, di hari kejadian. Ini ketika Mas Rama lagi kerja atau tadi perjalanan kerja gitu ya. Itu ada hal yang aneh nggak mas kalau diingat-ingat lagi? Gimana mas? Sorry. Ketika tadi sebelum Mas Rama pulang ke kosan, ketika PJP atau apa tadi Mas Rama perjalanan gitu, atau pas lagi kerja, ini ada perasaan aneh nggak? Atau hal yang janggal gitu nggak? Kalau diingat-ingat? Nggak ada sama sekali. Bau-bau wangi-wangi gitu juga nggak? Aku tuh mulai kerasa waktu sholat isya. Jadi waktu sholat isya itu aku kan membelakangi pintu ya posisi kiblatnya. Jadi ya itu kayak ada yang merhatiin gitu loh mas. Cuman aku karena orangnya cuek sih ya, jadi nggak tak pedulikan gitu kan. Nah cuman pas tengah malam bangun itu ke toilet, buang air kecil, balik lagi, pas tutup pintu, di belakangnya ada itu gitu. Oke. Lalu untuk dari hari kejadian sama hari di mana ibu kos itu memotong pohon belimbing, selang lama atau sebentar selisihnya? Gimana? Dari ibu kos memangkas pohon belimbing sama hari kejadian itu ada tenggang waktunya lama atau ada. Sebentar? Enggak. Jadi sebelumnya itu kan aku parkir mobil itu kan pas di depan kosan, karena nggak ada parkiran dia kosannya. Nah beberapa hari parkir di depan itu bapak kos tuh bongkar-bongkar belakang kos gitu mas. Jadi di belakang kos tuh kayak ada halaman sampai sebelah kamarku. Itu banyak pohon-pohon sama ada kolam ikan ya. Nah setahu ada pohon belimbing besar karena pernah ada yang jemur pakaian situ gitu ya. Nah pas aku udah balik, jadi aku setiap weekend itu kan balik ke kota mas. Nanti hari biasanya aku balik lagi ke situ gitu ya. Nah pas balik lagi itu pohon belimbing itu udah nggak ada, terus kondisi itu dia udah kepasang pagar gitu. Dan apa namanya halaman yang tadinya tanah itu udah terpasang paving rapi gitulah, kurang lebih gitu. Saat aku balik. Gitu. Lalu yang kejadian yang pas di mobil ini berarti sebelum Mas Rama memutuskan untuk pindah ya? Iya benar. Sebelum kejadian pas pindah. Kalau misal saya ingat Mas Rama pas kejadian di mobil itu, walaupun Mas Rama nggak melihat spion secara langsung, tapi dari sudut mata Mas Rama gitu bisa kelihatan nggak mas kayak postur tubuhnya itu cewek atau cowok gitu? Cewek. Tapi posisinya seperti melihat Mas paling Rama gitu belakang ya? Di tengah dia. Kalau perasaanku ya, cuman aku nggak berani lihat. Padahal itu Mas Rama di mobil ada berapa orang? Aku tinggal sendiri terakhir. Sendiri? Oke. Baik. Ini akan saya sambungkan ke Mas Bo ya, Mas Rama ya? Oh ya, boleh. Mas Bo, ini sepertinya banyak hal yang menjadi pertanyaan. Karena siapakah sosok ini sepertinya masih misteri gitu ya. Karena Mas Rama menceritakan bahwa temannya ada yang bilang bahwa
ini bisa jadi sosok yang ikut dari perjalanannya Mas Rama. Lalu dari Mas Rama sendiri feelingnya dari pohon. Dari belakang kos. Dan juga ada satu kesaksian dari ibu kos atau bapak kos yang mengatakan mungkin itu ibu. Ya, benar. Nah ini sebenarnya kalau dari Mas Bo sendiri, saya merinding nih Mas Ian. Ini nun sewu buat Mas Rama. Iya, Pak Bu. Di sini saya mengilustrasikan cewek ya, seperti yang jenengan cerita tadi, terus kemudian pohon, terus bukit, terus jembatan dan sungai, Mas nun sewu. Nah, jadi begini Mas Rama nun sewu. Di bayangan saya itu panjenengan itu pernah melewati sungai, terus kemudian ketemu dengan jembatan. Gimana Pak Bu? Sorry. Gini Mas, kalau boleh saya bayangkan gini. Dulu panjenengan pernah melewati sungai, terus kemudian ketemu dengan jembatan, dan itu di atas jembatan itu ada kayak perbukitan nun sewu. Di bayangan saya seperti itu. Terus kemudian jenengan jalan ke bukit itu, mungkin jenengan mendirikan provider atau apapun itu di daerah dekat situ. Kalau untuk mendirikan enggak Pak Bu. Jadi aku lebih ke apa ya, cek lah ya. Ngecek gitu. Jadi okay. Kalau mendirikannya enggak. Oke. Bisa dikatakan jenengan cek itu ya di daerah bukit itu. Jadi jenengan melewati bukit dulu, terus kemudian ngecek. Nggak tahu kok di bayangan saya kayak alat kayak HP besar gitu, terus kemudian jenengan mengecek dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kalau bahasa saya gini Mas, perwujudan cewek ini berasal dari situ Mas. Bisa dikatakan itu bawaan Mas. Dan sebenarnya cewek ini nun sewu, kalau bahasa saya ingin menyampaikan suatu pesan kepada panjenengan nun sewu. Oh gitu. Seperti itu Mas. Nah, maka dari itu nun sewu Mas, jenengan ini kata rasakan agak frekuensinya agak berbeda ya nun sewu di sana Mas. Bukannya saya menakut-nakuti ya, saya bukan menakut-nakuti panjenengan nun sewu. Jadi karena jenengan sudah mulai tidak tenang dari tak lihat dari frekuensi suaranya panjenengan nun sewu. Nggak tahu gitu kenapa ya. Seperti itu. Jadinya gini Mas, sebenarnya frekuensi ini atau makhluk asal ini memang ingin menyampaikan sesuatu kepada panjenengan. Bukan berarti itu apa ya medeni gitu ya Mas ya. Bukan. Tapi justru ingin menyampaikan sesuatu. Karena begini Mas nun sewu. Di ilustrasi saya di sini ada cewek yang kalau bahasa saya dia bermuka sedih, terus kemudian dia duduk di samping pohon dan depannya itu sungai besar. Terus kemudian di situ ada jembatan dan nun sewu. Ada bukit di situ. Kalau di ilustrasi gambar saya seperti itu Mas. Jadi, Sungai Semaka mungkin itu ya Pak ya. Gimana? Sungai Semaka, Sungai Semaka itu sungai besar di bawah Taman Nasional Bukit Barisan tuh. Ya, saya tidak tahu banjir, namanya apa. sampai terakhir itu ada berita makam jebol. Gitu. Karena di gambaran saya seperti itu. Memang sungai besar, karena ini saya gabung ya gambarnya ya. Jadi cewek itu, terus kemudian pohon, terus kemudian di sini ada sungai besar dan di situ ada jembatan. Kalau saya lihat katanya jembatannya baru Mas nun sewu. Terus baru ada bukit tinggi yang di kalau di gambar saya itu di depan di belakang jembatan. Seperti itu. Dan panjenengan naik ke bukit itu nun sewu. Aku di perkampungan pas terakhir tuh, perkampungan terakhir di bawah bukit itu. Dan apakah ini ada hubungannya dengan nun sewu? Suatu korban yang pernah dibuang di sungai itu ya, itu Mas. Oh gitu ya Pak ya. Ya, jadinya di sini sosok ini adalah bawaan daripada tempat itu Mas. Jadinya kalau bahasa saya bukan dari lingkungan sekitar kosnya panjenengan, tapi justru jenengan membawa vibrasi energi dari sungai dan bukit, kalau bahasa saya gitu. Oke. Tapi kenapa Mas Bu? Kenapa harus Mas Rama? Apakah memang karena frekuensinya kebetulan cocok atau seperti apa? Kalau bahasa saya gitu. Dan kemudian nun saya Mas Rama, apakah saat itu jenengan membuang bungkus rokok atau bungkus minuman Mas saat itu Mas? Enggak, kebetulan aku enggak merokok. Atau mungkin bungkus minuman atau kertas atau apa, membuang sesuatu lah misalnya. Seingatku enggak sih Pak Bu. Tidak. Karena aku biasanya nggak pernah mampir ke daerah selain yang aku tuju karena banyak rawan ya di sana. Oke.
Sebenarnya kalau bahasa saya saat itu frekuensi panjenengan pas sama dengan frekuensi daripada sosok astral ini, Mas Rama. Oke. Jadinya kalau bahasa saya mengatakan begini, ini tidak mengganggu, tapi justru gini, orang itu kan curhat itu kan tidak setiap orang dicurhati, Mas. Kalau harus kita cocok dulu nih, sama seperti ini. Jadinya dia ingin menyampaikan sesuatu, misalnya kalau awamnya tuh kepengen curhat sama panjenengan. Tapi dari yang tadi diceritakan oleh Mas Rama, mungkin saya cukup bisa setuju gitu Mas bersama Mas Rama, karena untuk melihatkan sosok ini berarti sosok ini mempunyai energi yang lumayan besar gitu ya. Iya, betul sekali. Apalagi tadi kan sempat ada satu bentuk poltergeist juga tadi kan. Untuk membuka atau menutup pintu ya tadi ya. Iya, benar Pak Bu, benar. Seperti itu. Itu kekuatan yang dahsyat menurut saya. Betul sekali. Sebenarnya tidak hanya itu aja, Mas. Mungkin kalau bahasa saya, dia juga sempat menggerakkan benda yang ada di sekitar dekat tempat tidur panjenengan. Mungkin saya nggak sadar ya. Nah, seperti itu. Nunsel, pada saat fenomena itu terjadi, lampu di sekitar panjenengan meredup enggak, Mas? Nunsel? Iya, kayak gelap. Kayak gelap. Kayak turun voltasenya gitu ya, Mas ya. Nunsel. Karena memang di sini energinya besar dan memang merangsak untuk menyampaikan sesuatu, Mas. Dia menggunakan sekuat tenaganya untuk menyampaikan sesuatu kepada panjenengan. Seperti itu. Tapi Pak Bu, kalau aku mau tanya Pak Bu, kalau untuk di kosanku yang baru kan sempat kawan juga lihat di pos jaga yang di depan itu ada sosok perempuan, apa itu? Oh, dia juga. Kalau bahasa saya masih sama, Mas Nunsel. Oh, oke. Berarti bisa dibilang walaupun Mas Rama pindah ke kosan lain, tapi sebenarnya sosok ini masih ada gitu ya, Mas? Iya, kalau bahasa saya gitu, Mas. Jadi gini, Mas. Oke. Ada yang disampaikan intinya ya, Pak ya? Kalau bahasa saya nanti ada sesuatu yang disampaikan. Bahkan juga nanti kalau memang belum tersampaikan, dia merasak lewat alam bawah sadar panjenengan atau lewat mimpi. Kalau bahasa saya gitu. Ya? Oke. Gitu. Jadi intinya kalau bahasa gini, sebenarnya minta doa, itu kan gitu. Tapi mungkin ada sesuatu hal yang lain yang ingin disampaikan lebih privasi lagi atau lebih banyak lagi kepada panjenengan. Seperti itu, Mas. Jadi memang kita pun tidak, kalaupun tahu kita juga tidak bisa untuk mengungkapkan pesan itu di sini. Jadi mungkin betul, biar itu nanti ditunggu saja gitu ya, Mas Bu ya. Iya, betul sekali. Karena ini tetap gini, kalau bahasanya tetap merangsek, Mas. Dimanapun Anda tetap entah itu panjenengan yang melihat atau bahkan orang lain yang melihat, dan itu sosoknya sama, Mas. Oke. Baik, mungkin sampai di situ dulu Mas Rama ya untuk obrolan kita di malam hari ini. Sekali lagi terima kasih Mas Rama jauh-jauh dari Lampung sudah bergabung di Naik on the Air. Thank you Imelda, sukses terus ya. Siap, sukses terus juga Mas Rama di sana. Amin, thank you. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kerabat Imelda, itu tadi adalah cerita dari Mas Rama yang memang dari kita yang ada di studio sendiri juga tadi sempat merasakan sedikit merinding juga ya Mas Boy ya ketika Mas Rama sedang bercerita. Dan sekali lagi mengingatkan untuk Anda yang ingin bergabung dan menceritakan pengalaman Anda bisa bergabung di WhatsApp di 0811 2710044 atau via live on air di 7474182. Dan juga untuk kerabat Imelda yang ingin bergabung via live on air melalui GSM maupun WhatsApp, silahkan bergabung di WhatsApp terlebih dahulu. Baru nanti akan saya berikan nomor GSM dan juga nomor WhatsApp yang bisa Anda hubungi untuk bergabung secara live on air.